saran saya Jenderal Riko itu harus mencabut omongan itu dan minta maaf kepada rakyat Indonesia dalam konteks kepada umat Islam dan agama-agama yang lain. Buktinya gereja saja, persatuan kelompok gereja menolak itu. Nah, tolong dong jangan menjadi kepanjangan tangan yang sifatnya itu juga akhirnya memusuhi para agama gitu loh ya. Mana ada pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 itu sudah jelas. Jadi saya kira ucapan Riko itu mengundang sakwasangka terhadap umat beragama, terutama Islam yang mayoritas gitu loh ya. Dan itu harus segera dicabut omongan itu, permintaan maaf itu. Seorang mau beribadah harus diawasi, yang benar dong gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pernyataan Jenderal Riko itu justru membuat gaduh itu. Patut juga diperiksa kalau rakyat menghendaki itu. Karena itu sudah mencapai pada puncak proses kegaduhan itu. Masyarakat Islam itu dibuat gaduh dengan ucapannya itu. Apa dia nggak mau pelajari? Di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 ayat 1 dan ayat 2 gitu loh. Setiap orang bebas memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu yang satu. Yang kedua adalah negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Artinya rakyat, masyarakat itu dilindungi oleh negara. Bukan orang yang kerja untuk negara, cawe-cawe dengan menghasilkan kegaduhan yang artinya semua harus berbicara. Saya juga mengkritik keras kepada Komisi 3, harusnya di saat sidang itu langsung mengkritik, bukan mendiamkan itu. Padahal di situ kan banyak sekali mayoritas Muslim gitu loh ya. Walaupun bukan Muslim, buktinya gereja saja menolak itu. Adanya bahwa orang harus diawasi. Ini kan sifatnya juga intoleran kalau kayak gini caranya gitu loh ya. Kalau menggambarkan tetangga kita Singapura dan Malaysia, itu yang bayar negara yang buat masjid, yang kita swadaya masyarakat. Hanya kena hitung masjid yang dibangun oleh pemerintah kita, tapi puluhan ribu se-Indonesia itu yang bangun adalah swadaya masyarakat. Lah kalau Singapura, Malaysia, negara-negara Timur Tengah itu yang bangun negara itu. Artinya pemerintah mereka. Ya pemerintah mereka punya sistem lah. Mungkin monarki juga lah, kerajaan dan segala macam di Timur Tengah. Lah kita apa sistemnya? Gitu loh ya. Jadi artinya ini mau jadi apa negara kita ini kalau diarah-arahkan ke semacam begini. Jadi kelihatan sekali, kental sekali bahwa Islam ini mau disudutkan menjadi terorisme atau teroris. Nah, ini sangat luar biasa dan ini akan menjadi kegelisahan rakyat Muslim se-Indonesia yang jumlahnya 187 juta Muslimnya. Mungkin saja bisa lebih. Nah, maka dari itu saran saya Jenderal Riko itu harus mencabut omongan itu dan minta maaf kepada rakyat Indonesia dalam konteks kepada umat Islam dan agama-agama yang lain. Buktinya gereja saja, persatuan kelompok gereja menolak itu. Nah, tolong dong jangan menjadi kepanjangan tangan yang sifatnya itu juga akhirnya memusuhi para agama gitu loh ya. Mana ada pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 itu sudah jelas dan itu undang-undang tertinggi itu. Artinya tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya kira ucapan Riko itu mengundang sakwasangka terhadap umat beragama, terutama Islam yang mayoritas gitu loh ya. Dan itu harus segera dicabut omongan itu, permintaan maaf itu. Seorang mau beribadah harus diawasi, yang benar dong gitu loh. Ini kan membuat gaduh juga ini. Saya tidak terlalu panjang dan lebar, tapi ucapan terakhir saya kesimpulannya Riko tuh harus bisa mencabut omongan itu supaya tidak menjadi sakwasangka yang luas sekali gitu loh ya. Dan Komisi 3 juga harusnya juga berbicara dengan lantang dan tegas gitu loh ya.
Jangan Anda ini kan kepanjangan dari rakyat, dibiayai rakyat, difasilitasi rakyat, digaji rakyat. Tapi dalam konteks yang menyentuh sensitif begini, Anda hanya bisa diam. Tapi setelah selesai acara, baru ada yang berani mengucapkan bahwa itu tidak benar. Nah, ini kan kacau juga gitu loh ya. Saya kira mungkin itu kesimpulan yang saya berikan bahwa tidak ada jalan lain kecuali Rico Jenderal itu mencabut omongannya. Artinya bahwa omongan tersebut itu khawatir ya, diduga ya, didasari oleh order-order yang nggak beres gitu loh ya. Nah ini harus dicabut ini. Karena apa? Tidak boleh, itu meresahkan orang beragama itu. Mana ada orang beragama mau menjalankan kepercayaannya dan keyakinannya harus diawasi gitu loh ya. Ini bukan cuma lucu gitu loh ya. Yang bisa mengawasi ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang bisa mengawasi setiap makhluk, bukan kelasnya BNPT. Itu yang penting gitu loh ya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohonkan maaf atas segala kekurangan. Tentu kekurangan datang dari saya, kesempurnaan yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Ya, merdeka yang sebenarnya itu adalah merdeka untuk rakyat, bukan terjadi pengekangan ini. Merdeka.